Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Jalan Hafizah. Saya Fatika Rizkinaika Putri. Jadi kali ini kita akan melanjutkan presentasi di kelompok sebelumnya dengan bab yang sama, yaitu menghindari dosa besar. Baik, yang pertama itu ada mencuri. Nggak kelihatan. Jadi menurut KBBI, pencuri itu diartikan sebagai mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya tuh dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan kalau secara istilah syarat, pencuri didefinisikan sebagai berikut, yaitu perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil dan mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Jawab tapi nanti. Terus dampaknya mencuri bagi Fatika. pelaku. Yang pertama itu merasa gelisah dan dihantui rasa bersalah. Guilty. Terus yang kedua bisa dihukum sesuai hukum yang berlaku. Yang ketiga, nama baik tercemar di masyarakat. Kemudian yang keempat, iman akan rusak dan terancam azab jika tidak bertobat. Terus kalau dampaknya bagi korban dan masyarakat yang hartanya dicuri, yang pertama menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Kemudian menyebabkan rasa takut dan tidak aman. Yang ketiga memicu hukum rimba dan ketidakadilan. Hukum rimba. Kemudian bagaimana cara menghindari perilaku mencuri bagi sang perilaku mencuri itu sendiri, yaitu dengan mensyukuri nikmat dari Allah. Kemudian menghormati hak milik orang lain dan juga meningkatkan Sesak nafas. Nah, hikmah larangan mencuri yang pertama, hak milik terjamin sehingga orang merasa tenang. Terus memotivasi untuk bekerja keras dan menghindari kemalasan. Kemudian menciptakan kehidupan sosial yang damai dan harmonis, karena ancaman hukuman membuat orang berpikir 2 kali untuk mencuri. Selanjutnya itu adalah berhak kepada orang tua. Mau lagi dong? Nah, jadi seperti yang kalian tahu, berbakti kepada orang tua itu adalah hal yang sangat diwajibkan oleh setiap anak-anak yang ada di muka bumi ini. Teknik. Bahkan ini tuh udah diperintahkan langsung oleh Allah bersama dengan larangan menyebutkannya, seperti dalam surat An-Nisa 36. Oleh karena itu, durhaka kepada orang tua atau ukut al-walidain tergolong dosa besar yang tingkatannya berada setelah dosa syirik. Ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua dalam Islam dan betapa beratnya ancaman bagi anak yang mengabaikannya. Nah, ini ada bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. Yang pertama itu adalah mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka, terus bermuka masam dan cemburu kepada orang tua, terus habis itu mencela orang tua, ini gak boleh banget. Terus habis itu memandang sinis, malu menyebut mereka sebagai orang tuanya, astagfirullah. Terus memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Terus bagi laki-laki yang sudah menikah lebih mementingkan istri daripada orang tua. Terus menelantarkan orang tua ketika masih tua atau saat membutuhkan anaknya. Terus dampak dari durhaka kepada orang tua itu adalah yang pertama dibenci oleh Allah SWT. Yang kedua disegerakan untuk mendapat azab di dunia. Terus terhalang masuk surga dan termasuk golongan yang hina. Kemudian dosa besar yang ketiga itu meninggalkan sholat. Kedudukan sholat. Sholat itu merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 syahadat. Dampak meninggalkan sholat yang pertama menyebabkan kesesatan sesuai dengan Quran Surah Maryam ayat 59 yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kemudian yang kedua, dampaknya itu dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang artinya, maka kecelakaanlah
bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Terus yang ketiga itu diancam masuk neraka sesuai dengan Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43 yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kemudian dosa besar yang keempat yaitu memakan harta anak yatim. Larangan memakan harta anak yatim dengan batil ada pada Quran surat Al-Isra ayat 34, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, yaitu bermanfaat, maka ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabnya. Diancam masuk neraka. Jadi orang-orang yang memakan harta anak yatim itu akan diancam masuk neraka seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Nah, memakan harta anak yatim itu juga termasuk orang yang melakukan dosa besar. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka bertanya, Rasulullah, apakah itu? Beliau SAW menjawab, syirik kepada Allah, syirik membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari Quran yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang merdeka, yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina. Oke, fakta ketiga, dosa besar selanjutnya adalah korupsi. X. Name the detektif. Nah, jadi pengertiannya dari bahasa lain. Corruption dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Secara terminologi, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kamus Al-Munawwir mengidentifikasi istilah korupsi meliputi rishwah, khianat, hasad, gulul, sud, dan batil. Nah, ini adalah bahayanya dari korupsi. Nabi Muhammad SAW bersabda, karena sesungguhnya gulul itu adalah penghinaan, aib, dan api neraka bagi orang punya. Terus juga ini juga kalau kamu korupsi itu terhalang masuk surga. Nabi SAW bersabda, barang siapa berpisah ruh dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari 3 perkara, maka ia akan masuk surga, yaitu kesombongan, gulul atau korupsi, dan hutang. Terus juga menyengsarakan rakyat dan doanya tidak akan dikabulkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada Rasul. Allah berfirman, wahai para Rasul, makalah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dia atau Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kamu. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia mengadakan tangannya ke langit supaya berdoa, ya Rob, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Terus ini adalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayo. Nah, bagaimana upaya memberantas tindak korupsi? Yang pertama itu dengan strategi preventif. Berarti sebelum korupsi itu terjadi, kita dapat mengadakan penyuluhan dan meningkatkan keimanan kalau dari segi spiritualnya. Kemudian yang kedua dengan strategi deduktif, yaitu dengan sistem deteksi dini. Apabila korupsi kecil-kecilan sudah terjadi, seharusnya bisa dideteksi baik itu di perusahaan maupun di negara. Terus yang ketiga ada strategi represif, yaitu apabila tindak korupsi sudah terjadi, maka akan diadakan sanksi hukum untuk memberikan efek jerah. Thank you. Thank you. Terima
Bilang